Halo semuanya, selamat datang kembali di pelajaran Seni Budaya kelas 10 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema kritik karya seni rupa. Ya, ini merupakan seni budaya untuk SMA atau SMK, MA atau MAK kelas 10 semester 2. Berikut merupakan peta materi. Ketika kamu melihat sebuah karya seni rupa, aspek apa saja yang kamu lihat? Mengapa kalian meminati sebuah karya seni rupa, tetapi kurang meminati karya yang lainnya? Mengapa sebuah karya seni rupa kalian katakan bagus, sedangkan karya yang lain kalian sebut jelek? Walah amati gambar karya seni rupa berikut ini. Pengertian kritik. Secara umum, istilah apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti memahami sepenuhnya seluk-beluk karya seni serta menjadi sensitif atau peka terhadap segi-segi estetikanya. Apresiasi dapat juga diartikan berbagi pengalaman antara seniman atau perupa dan penikmat karya. Bahkan ada yang menambahkan menikmati karya seni sama artinya dengan menciptakan kembali. Dengan kata lain, kegiatan apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami berbagai hasil seni dengan segala permasalahannya, serta menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Cobalah perhatikan beberapa karya seni berikut ini. Ada dua fungsi dari kegiatan apresiasi seni, yaitu pertama adalah agar kita dapat meningkatkan dan memupuk kecintaan kepada karya bangsa sendiri dan sekaligus kecintaan kepada sesama manusia. Fungsi apresiasi seni juga yang kedua bersifat khusus. Ada hubungannya dengan kegiatan mental kita, yaitu penikmatan, penilaian, empati, dan hiburan. Besar manfaatnya bagi ketahanan budaya Indonesia. Melalui kegiatan apresiasi kesenian Indonesia, kamu dapat lebih mengenal dan menghargai budaya bangsa sendiri. Pengertian kritik dalam seni tidak diartikan sebagai kecaman yang menyudutkan hasil karya atau penciptanya. Hampir sama dengan apresiasi, kritik seni pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni. Perbedaannya hanyalah kepada fokus dari kritik seni yang lebih bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Para ahli seni umumnya beranggapan bahwa kegiatan kritik dimulai dari kebutuhan untuk memahami atau mengapresiasi, kemudian beranjak kepada kebutuhan memperoleh kesenangan dari kegiatan, memperbincangkan berbagai hal yang berkaitan dengan karya seni tersebut. B. Jenis kritik. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka dijumpai beberapa jenis kritik karya seni berdasarkan pendekatannya, seperti yang disampaikan oleh Feldman.
yaitu kritik populer atau popular criticism, kritik jurnalistik, journalistic criticism, kritik keilmuan, scholarly criticism, dan kritik pendidikan atau pedagogical criticism. Pemahaman terhadap keempat tipe kritik seni dapat mengantar nalar kita untuk menentukan pola pikir dalam melakukan kritik seni. Setiap tipe mempunyai ciri, media, cara, sudut pandang, sasaran, dan materi yang tidak sama. Keempat kritik tersebut memiliki fungsi yang menekankan pada masing-masing keperluan. Selain jenis kritik yang disampaikan oleh Felderman, berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan, dikenal pula beberapa bentuk kritik, yaitu kritik formalistik, kritik ekspresivistik, dan instrumentalistik. Kritik formalistik melihat kualitas karya berdasarkan konfigurasi unsur-unsur pembentukannya, prinsip penataannya, teknik, bahan dan medium yang digunakan dalam berkarya seni. Jika kritik formalistik lebih cenderung pada penilaian aspek-aspek formalnya, maka kritik ekspresivistik lebih tertarik pada menilai sebuah karya berdasarkan kualitas gagasan dan perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh perupa melalui sebuah karya seni. Kegiatan kritik ini umumnya menanggapi kesesuaian atau keterkaitan antara judul, tema, isi, dan visualisasi objek-objek yang ditampilkan dalam sebuah karya. Jenis kritik lainnya yaitu kritik instrumentalistik. Adalah jenis kritik seni yang cenderung menilai karya seni berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Dalam praktiknya, penggunaan jenis kritik seni ini disesuaikan dengan jenis dan tujuan pembuatan karya seni rupanya. Fungsi kritik karya seni rupa. Kritik karya seni rupa memiliki fungsi yang sangat penting di dalam dunia seni rupa dan dalam pendidikan seni. Fungsi kritik seni yang pertama dan utama ialah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta atau perupa karya dan penikmat seni. Komunikasi antara karya yang disajikan kepada penikmat atau publik seni membuahkan interaksi timbal balik antara keduanya. Bagi perupa, kritik seni berfungsi untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Sedangkan bagi apresiator atau penikmat karya seni, kritik seni membantu memahami karya, meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terhadap karya seni yang berkualitas. D. Menulis kritik atau mendeskripsi. Deskripsi adalah tahapan yang dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Agar dapat mendeskripsikan dengan baik, maka harus diketahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Nah, sekarang boleh mendeskripsikan karya berikut ini dan tuliskan hasil deskripsimu di kolom komentar atau diskusikan dengan teman-teman kamu. Silakan perhatikan dua gambar berikut. Yang kedua, menganalisis. Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuk. Pada tahap ini, kamu harus memahami unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penataan atau penempatannya dalam sebuah karya seni. Sekarang, cobalah menganalisis karya berikut ini dan tuliskan hasil analisismu di kolom komentar atau dapat didiskusikan dengan teman-teman kamu. Nah, sekarang coba perhatikan dua gambar berikut ini. Yang ketiga, menafsirkan. Menafsirkan atau menginterpretasikan adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap,
simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan. Semakin luas wawasan kamu, semakin kaya pula interpretasi karya yang dikritisi. Nah, sekarang perhatikanlah karya berikut ini, lalu tafsirkan makna simbolik yang terdapat pada karya tersebut. Silakan diperhatikan gambarnya. Empat, menilai. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. B. Menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritisi. C. Menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dalam tanda kutip dari yang telah ada sebelumnya. D. Menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Sekarang gunakan langkah-langkah kritik secara bertahap mulai dari mendeskripsikan hingga menilai atau mengevaluasi. Oke, sekarang silakan diperhatikan gambar ini. Nah, saudara-saudara, anak-anak sekalian, ada tes kecil. Terdapat 4 pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan pengertian apresiasi karya seni rupa. Sebutkan dan jelaskan tujuan, manfaat, serta fungsi apresiasi karya seni rupa. Berikutnya, jelaskan pengertian kritik karya seni rupa. Yang terakhir, atau yang keempat, sebutkan dan jelaskan tujuan, manfaat, serta fungsi kritik karya seni rupa. Silakan dijawab keempat pertanyaan ini di kolom komentar. Dan pastikan jawaban kamu benar ya semuanya. Rangkuman. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka dijumpai beberapa jenis kritik karya seni berdasarkan pendekatannya seperti yang disampaikan oleh Feldman, yaitu kritik populer atau popular criticism, kritik jurnalis atau journalistic criticism, kritik keilmuan atau scholarly criticism, dan kritik pendidikan atau pedagogical criticism. Berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan, dikenal pula beberapa bentuk kritik, yaitu kritik formalistik, kritik ekspresivistik, dan kritik instrumentalistik. Berdasarkan beberapa uraian tentang pendekatan dalam apresiasi dan kritik seni, dapat dirumuskan tahap-tahapan kritik secara umum, yaitu A. Deskripsi, B. Analisis formal, C. Interpretasi, dan D. Evaluasi atau penilaian. Mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengaitkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. 2. Menetapkan tujuan atau fungsi karya yang ditelaah. 3. Menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan dalam tanda kutip menyimpang dari yang telah ada sebelumnya. 4. Menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakangi. Baiklah anak-anak semuanya, thanks for watching dan enjoy the lesson.